Ya, Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu orang tua murid Sekolah Kristen IPK yang terkasih. Bapak Ibu guru, para pendidik Sekolah Kristen IPK, Ibu Miske selamat pagi. Selamat pagi, Miss Ya, Fenty. Selamat selamat pagi, pagi. Bapak Ibu semua. Ya, terima kasih untuk kita semua yang dapat bergabung di dalam webinar parenting kita pada pagi hari ini. Dan kita bersyukur untuk setiap berkat Tuhan bagi kita semua, sehingga kita diberikan kesempatan untuk bisa mengikuti webinar parenting hari ini, hari Sabtu 15 Februari 2025. Perkenalkan, saya Fenty Apriani Hardi yang akan menjadi moderator kita pada pagi hari ini. Bapak, Ibu, orang tua, sebelum kita memulai webinar kita pada pagi hari ini, mari kita bersama-sama meminta pertolongan kepada Tuhan melalui doa. Mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami sungguh mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Engkau senantiasa memberkati kami di dalam segala kesibukan kami, baik selaku orang tua, Engkau memberikan kami kesempatan untuk bisa belajar bersama bagaimana kami dapat bertanggung jawab di dalam mendidik anak dan membantu mereka di dalam setiap perkembangan yang mereka alami. Biarlah ya Tuhan, melalui webinar ini, kami dapat semakin mengerti dan semakin mengandalkan Tuhan untuk dapat mendidik anak-anak yang Tuhan berikan kepada kami. Tuhan tolong berkati webinar pada pagi hari ini, berkati Ibu Meske, Tuhan tolong supaya dapat menyampaikan webinar dengan baik, berikan Roh Kudus-Mu, hikmat-Mu supaya kami dapat memahaminya dan dapat menjadi berkat bagi kehidupan kami, khususnya untuk menjalankan peran kami sebagai orang tua dan juga para pendidik. Kami buka webinar ini ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Bapak, Ibu, orang tua murid, dan juga para pendidik, anak merupakan karunia dari Tuhan bagi setiap orang tua. Dan orang tua bertanggung jawab di dalam mendidik anak, termasuk juga di dalam tumbuh dan kembang anak. Setiap tahapan umur anak memiliki karakteristik, kebutuhan, dan tugas perkembangan karakter, sikap, moral, spiritual, dan juga yang berbeda-beda. Bagaimana tahapan perkembangan anak usia 5 sampai 6 tahun? Kira-kira tugas-tugas apa saja yang bisa diberikan untuk menstimulasi perkembangan anak? Bapak, Ibu, para orang tua, dan juga para pendidik, mari kita bersama-sama menemukan jawabannya di dalam webinar Orang Tua TK dengan tema Understanding Your Child Grow at 5 to 6 years old. Dengan pembicara kita pada pagi hari ini, Ibu Meiske Ameliana MPSI PSI. Beliau adalah seorang konselor IPK di IPK Counseling Center. Beliau juga merupakan lulusan dari Universitas Pajajaran Bandung, Master of Professional Psychology, majoring Clinical Psychology. Mari Bapak Ibu kita sambut narasumber kita pada pagi hari ini, Ibu Meske. Dipersilakan. Selamat pagi, terima kasih Ibu Fenty untuk perkenalannya. Selamat pagi Bapak Ibu, selamat pagi Papa Mama ya. Biasanya saya sering menyapanya ya untuk kita semua. Ya, mungkin saya menambahkan juga untuk perkenalan saya. Saya juga adalah seorang ibu ya, Papa Mama ya, Bapak Ibu ya. Seorang ibu dari 3 orang anak yang mempunyai usia cukup beragam dalam arti kata rentangnya signifikan. Jadi ada yang remaja, masih ada yang batita Bapak Ibu ya. Bonus dari Tuhan. Jadi kesempatan saat ini selain saya memang kebetulan adalah profesinya seorang psikolog, tapi saya menganggap setiap kali saya ketemu sama orang tua itu adalah saatnya saya untuk sharing ya, saling menguatkan, saling melengkapi Bapak Ibu ya, karena tentunya tidak ada yang namanya sekolah anak-anak begitu ya Bapak Ibu, maksudnya sekolah orang tua begitu ya,
Tapi tentunya setiap kita tentunya diberikan kepercayaan yang sudah ada di dalam tangan kita ini untuk mendidik anak-anak kita. Tentunya kita memerlukan terus berproses, bertumbuh begitu ya Bapak Ibu ya. Nah, berbicara tentang dunia anak usia 5-6 tahun nih Bapak Ibu ya. Tentunya tadi yang sudah disinggung oleh Miss Fenty punya tugas dan perkembangannya masing-masing. Makanya saat ini kita mencoba untuk mengenali begitu ya Bapak Ibu ya. Nah, tapi Bapak Ibu, saya ingin mengangkat sedikit nih Bapak Ibu ya tentang fenomena begitu ya, fenomena terkait dengan tuntutan anak-anak usia 5-6 tahun. Biasanya apa Bapak Ibu yang dituntut dari anak-anak usia 5-6 tahun? Bapak Ibu sudah mengharapkan apa nih? Ya, mungkin boleh bisa menjawabnya ya, bisa menjawab di kolom chat mungkin nanti ya, bisa juga menjawabnya apa sih yang menjadi tuntutan kita untuk anak-anak kita nih, Bapak Ibu di usia 5-6 tahun. Nah, ini ada sedikit saya melakukan penelitian dan saya juga membacanya bahwa kebanyakan orang tua atau sekeliling kita ini ya memiliki tuntutan bahwa anak-anak di usia 5-6 tahun sudah bisa apa Bapak Ibu? Membaca, menulis, berhitung, bener nggak? Sehingga sudah banyak banget marak bahwa, aduh, masukin deh ke les tutut gitu ya supaya bisa baca, bisa menulis, bisa berhitung itu kayak sebuah pencapaian di anak-anak usia 5-6 tahun begitu ya Bapak Ibu ya. Namun Bapak Ibu, itu ada hal yang kurang tepat. Kenapa kurang tepat? Nah, kita bahas saat ini ya Bapak Ibu ya. Jadi saat ini saya mau memberikan apa sih tahapannya, terus stimulasinya apa. Tapi sebelum ke situ, saya mau bahas dulu nih fenomena ini. Kenapa penting? Karena Bapak Ibu, ketika itu menjadi sesuatu hal tuntutan kita yang memang sebenarnya bukan tahapan atau tugas perkembangan anak-anak usia 5-6 tahun, itu akan menjadi sebuah permasalahan. Baik saat ini ataupun nanti di masa depannya. Begitu ya, dan itu banyak sekali saya temui di dalam praktek saya, Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu lihat ini dulu ya. Saya nggak usah ngejelimet ya, atau ngejelimet tuh bahasanya apa ya Miss Fenty ya? Maksudnya nggak usah susah-susah. Saya akan menjelaskan secara sederhana nih Bapak Ibu. Bapak Ibu lihat yang paling pucuk tinggi ya, learning academic. Di mana maksudnya apa? Jadi ini adalah sebuah piramid kematangan kondisi seseorang atau pribadi, terutama anak-anak, Bapak Ibu. Jadi, piramid ini merupakan acuan kita untuk kita punya gambaran kalau anak nanti matang di learning akademiknya, ataupun yang saya tadi bilang, membaca, berhitung, apalagi Bapak Ibu, menulis. Nah, itu semua itu udah yang paling puncaknya begitu ya Bapak Ibu ya. Tapi sebelum-sebelumnya ini ada yang harus kita matangkan terlebih dahulu Bapak Ibu yang seringkali terlupakan. Jadi seringkali lompat nih Bapak Ibu ya. Jadi istilahnya kalaupun dia bisa membaca, menulis, berhitung itu seperti rapuh begitu ya Bapak Ibu ya. Jadi kopong begitu, tampak berisi, tapi sesungguhnya belum tentu dia memahami, mengerti begitu Bapak Ibu. Jadi seringkali itu yang terjadi. Jadi seringkali kalau istilahnya apa ya, dikarbit begitu ya. Jadi kita melewati tahapan itu. Nah, jadi yang paling penting justru dasarnya apa nih yang sering terlupakan. Dan ini udah bisa mulai sebenarnya dari tahun-tahun usia tahun di bawah 5 tahun tentunya ya. Ini sudah bisa mulai, tapi belum ada kata terlambat. Jadi seringkali kalau saya temuin masih ada, oh baca tulis, bacanya mengenal bentuknya belum tepat nih, ketukar-tukar antara yang circle ataupun yang square, ataupun meniru juga masih belum tepat. Nah, itu harus dilihat dulu, mundur lagi nih kita ya, dikasih PR lagi. Biasanya saya kasih PR kepada para orang tua, cek dulu sensorinya nih, seperti Bapak Ibu lihat ya, ada visual, auditory, atau yang sederhana, bahasanya indera-inderanya kita tuh, indera-inderanya anak-anak itu harus matang terlebih dahulu. Ya, jadi ada sensor yang paling bawah merah ini harus dimatangkan dulu Bapak Ibu. Kenapa harus matang? Yang tadi saya bilang.
Ya. Nah, jadi saya mau memperkenalkan nih, ini menjadi prinsip dasar utama menurut saya sebelum kita mengenali tahapan ataupun stimulasi perkembangan nantinya. Karena kalau ini terlewati, ini menjadi sesuatu hal yang nanti bisa berakibat tidak baik di anak-anak. Jadi seakan-akan anak-anak dikarbit. Jadi Bapak Ibu juga harus punya di dasar perspektifnya ya di dalam kita memahami perkembangan anak-anak usia 5 sampai 6 tahun. Gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi karena saya percaya ya dengan adanya source teknologi kita saat ini, sosial media sudah ribuan bahkan ratusan ya Bapak Ibu ya sudah bisa nih. Aduh, perkembangan anak 5 6 tahun apa? Tinggal diketik aja, belum lagi AI ya. Bapak Ibu udah bisa banyak mendapatkan informasi. Namun bedanya di sini saya ingin memberikan ini. Prinsipnya itu Bapak Ibu ya. Prinsipnya kita harus tahu dulu nih sensorinya yang memang harus dimatangkan terlebih dahulu. Kalau anaknya bisa menulis dengan lancar, misalnya di usia 5 6 tahun ya, menulis begitu ya, bagaimana caranya? Ya dimatangkan dulu apanya Bapak Ibu? Sensori, apanya? Wah, nanti kita cari tahu. Karena dalam menulis, membaca itu kalau tarik mundur, wah, Bapak Ibu bisa menemukan, oh ternyata ini dulu dasarnya. Jadi tidak cepat-cepat begitu ya. Nah, jadi Bapak Ibu ada 7 sensori nih ya. Bapak Ibu sensori ini yang harus dimatangkan terlebih dahulu begitu ya. Dan jadi bagaimana indera-indera kita nih Bapak Ibu, penglihatan, penciuman, peraba, pendengaran, kemudian ada apa lagi? Proprioseptiknya, kemudian ada taktilnya tadi yang peraba ya. Ada juga apa lagi? Vestibularnya, gerakannya, keseimbangannya itu sangat penting sekali. Nah, coba Bapak Ibu, anak kalau bisa membaca dimulainya dari apa? Mengenali apa? Sebelum ada tulisan A, oh A tuh bentuknya begitu. Anak-anak mulai dari dasarnya apa? Mengenali bentuk atau shape. Nah, itu yang memang diajarkan. Nah, ini Bapak Ibu, ini contoh-contoh yang akan saya berikan gitu ya. Jadi sensori penglihatan, visual. Jadi berfungsi untuk menyampaikan informasi visual kepada otak. Intinya begitu ya kan Bapak Ibu ya. Jadi apa? Anak udah harus mampu nih mengikuti objek bergerak begitu ya. Objek bergerak kayak gimana contohnya sehari-hari Bapak Ibu? Gimana caranya? Benar, misalnya contohnya kita lihat pada saat jalan, oh iya iya itu tuh minimarket itu tuh dia bisa lihat gitu ya. Terus ada gerakan apa? Kalau misalnya kayak di sekolah ada panggung boneka, ada gerakan bonekanya, dia bisa ngikutin tuh bonekanya ke sana, dia matanya ke sana gitu ya. Nah, anak juga bisa pengorganisasian, anak bisa memisahkan nih, mengatur objek bentuknya, warnanya itu karena dari visual. Oh, merah sama merah, begitu ya. Dan juga kemudian pengolahan secara detail, begitu ya. Memahami bentuk, mengenali sih sebenarnya yang mengenali bentuk huruf angka, begitu ya. Baru dalam tahapan ini nih sebenarnya Bapak Ibu ya. Jadi anak tuh sudah harus mampu ke arah situ dan kita memang mulai dari hal-hal yang dasar. Jadi stimulasinya bagaimana? Stimulasinya perkenalkan. Jadi sebenarnya bukan tuntutan. Jadi boleh nggak sih Bu diajak dia untuk membaca buku sama-sama? Ya boleh. Namanya juga dikenalkan. Boleh nggak misalnya O, E, B, C atau A atau E atau oh gitu ya atau beh begitu ya kalau foniknya begitu ya. Nah itu boleh nggak diperkenalkan? Boleh. Nanti hubungannya dengan pendengaran. Jadi semuanya diperkenalkan tapi tidak dituntut untuk dia benar-benar sudah memahaminya sudah tahu begitu ya. Tapi boleh diperkenalkan semua itu. Nah, tadi nih saya bilang pendengaran. Jadi dia mendengar tuh merangsang anak-anak, pendengaran anak-anak dengan berbagai objek suara, nggak hanya di seputaran orang tua, suara kakek neneknya, suara saudara-saudaranya, ih suara siapa itu ya? Gitu ya, ih suara motor ya, suara mobil ya, gitu ya. Jadi banyak hal yang memang kita harus perkenalkan dulu. Baru nanti masuk tuh Bapak Ibu ke pelafalan. Jadi A, oh bentuk A gitu. Suara A itu A, gitu ya. Atau kalau dalam bahasa Inggris apa Bapak Bu? E, jadi eh, eh.
Phonicsnya apa gitu. Jadi diliatin, didengarkan juga gitu. Jadi semuanya memang secara sensori ini harus bersama-sama. Memang nggak mungkin mata aja yang diandalkan ya, tapi dalam sekali kita stimulasi, kita bisa yang namanya mematangkan, menstimulasi semua sensori-sensori ini. Gitu ya Bapak Ibu ya. Kalau pembau, apa penciuman, mengenalkan berbagai aroma. Di sekolah ini juga sudah dilakukan ya Bapak Ibu ya, diturunkan, di breakdown begitu ya. Oh, bau apa gitu ya biasanya ya. Banyak sekali diperkenalkan harum sama bau sampah, bau apa. Nah, itu memang harus diperkenalkan gitu ya. Memang harus distimulasi dengan berbagai macam bau-bauan begitu ya Bapak Ibu. Kemudian apa? Indera perasa. Ini juga ada asam, ada pahit. Jadi ketika anak dan misalnya jeruk begitu ya, dikasih gitu ya Bapak Ibu ya. Oke, oh asem ya. Ternyata jeruknya asem, mukanya asem. Beda lagi kalau kita misalnya merasakan gula gitu ya. Kalau di sekolah-sekolah tuh biasanya langsung ya ada gula, ada garam begitu ya. Ada yang asem, ada juga. Jadi anak-anak secara signifikan bisa membedakan. Begitu ya Bapak Ibu ya. Jadi memang anak-anak harus ini dimulai dengan hal-hal yang mendasar. Peraba, peraba juga yang namanya untuk membedakan, mendiskriminatif gitu ya, halus, kasar, panas, dingin. Kenapa ini menjadi hal yang penting dan kenapa ini menjadi screening juga untuk anak-anak yang memang punya keberkebutuhan khusus, misalnya hypersensorinya, itu dia sangat minim merasakan misalnya, oh ya panas tapi berasa nggak panas begitu. Nah, tapi kalau pada normalnya kita tahu itu panas, misalnya memegang cangkir berisi air panas terus disentuh gitu, panas ya gitu ya. Kita juga bisa memodelkan gitu ya. Oh ya, ini panas loh, ngasih tahu bahwa itu panas. Dia lihat, dia dengar dan dia rasakan. Dia eh, perabanya tuh dia memang merasakan hal itu. Dan juga Bapak Ibu bahwa ini juga bisa menjadi protektif buat dia begitu ya. Jadi level sakitnya tuh kita tahu. Ada anak yang, Bu, sampai udah berdarah, Bu. Dia tuh nggak nangis, nggak apa begitu ya. Terus kayak nggak tahu bahaya karena dia tidak bisa merasakan hal itu. Makanya kenapa sangat penting sekali untuk kita menstimulasi, kita men-screening dan memang mematangkan ke bagian-bagian sensorinya gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi memang merangsang itu dalam sehari-hari lah begitu ya. Itu sangat bisa dilakukan kok. Halus tepung antara tepung, gula sama kacang hijau aja beda ya Bapak Ibu ya. Teksturnya aja beda gitu. Jadi dia ntar bisa secara kognitif nanti kita bahas bahwa dia bisa membedakan selain tekstur tapi bentuknya juga secara visual dia bisa merasakan juga begitu. Makanya kenapa Bapak Ibu kalau untuk anak-anak yang memang perlu terapi itu ada namanya terapi sensori integrasi. Mungkin Bapak Ibu juga sudah mengenali ya, apalagi kalau memang punya anak-anak yang memang harus diterapi seperti ini. Karena ini memang menjadi tadi dasar atau base-nya untuk anak-anak bisa sampai ke harapan kita akademiknya baik-baik saja. Gitu ya. Nah, ini dua indera terakhir ini memang agak kurang familiar gitu ya. Otot persendian proprioseptif itu biasanya memang masih cukup asing begitu. Tapi inilah yang membuat anak bisa mengenali dia bergerak kapan harus bergerak begitu ya. Ini menghubungkan otot sama persendian. Jadi gerakannya dia motorik kasar, motorik halus, nanti perkembangan motorik motorik kasar, motorik halus ini dapatnya dari sini dulu nih Bapak Ibu. Bagaimana anak-anak itu tahu oh Aku, aku bergerak ya. Oh, ada gerakan yang besar, ada gerakan yang dari jemari itu motorik halus. Dan itu semua harus dimatangkan. Nah, sebelum anak bisa menulis, ini dulu nih Bapak Ibu nih. Anak harus diajak apa aja Bapak Ibu? Melompat, melempar, menyentuh gitu ya. Harus lompat, loncat gitu. Ini karena kalau itu tidak matang, tidak terbentuk dengan baik, itu membuat anak-anak secara jari jemarinya juga nggak kuat. Seringkali sekarang ini karena anak-anak kurang bergerak, Bapak Ibu, seringkali anak-anak duduknya bagaimana? Terus sedikit-sedikit udah capek. Gitu ya Bapak Ibu ya, dan itu mempengaruhi fokus dan konsentrasi mereka. Jadi kalau anak-anak nanti dapat kalau misalnya memang harus diterapi, ini juga dimasukkan Bapak Ibu supaya rangka bodinya itu badannya itu
bisa menopang dan dia terbiasa untuk bergerak. Jadi anak-anak bisa aktif, bisa menguasai dirinya. Gitu ya Bapak Ibu ya. Bisa tahu kapan dia harus bergerak, kapan dia bisa kontrol dirinya, gerakannya. Nah, jadi apa yang harus diajak? Ajak merayap, mager Bu, sama. Udah capek kerja, sama Bapak Ibu ya. Tapi kalau kita tidak lakukan ini, kita sendiri yang nanti banyak PR-nya Bapak Ibu. Jadi anak-anak walaupun dengan ada waktu gadgetnya, anak-anak ini masih di usia 5-6 tahun ini masih sangat butuh yang namanya kita matangkan secara otot dan persendiannya gitu ya. Jadi anak-anak masih butuh berjalan, diajak jalan sore, masih butuh berlari supaya matang dan dia kuat begitu Bapak Ibu. Jadi ketika melakukan hal-hal atau melakukan aktivitas sehari-hari itu bisa menunjang gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi Bapak Ibu ini dulu. Nah, sekarang keseimbangan. Ya, keseimbangan berdiri kaki satu kaki begitu ya atau misalnya berjalan di papan titian begitu. Kenapa? Supaya anak bisa tahu ya, memprediksi gitu ya, memprediksi membedakan arah. Kalau misalnya dalam permainan apa lempar dan tangkap itu kan harus ada keseimbangan. Kalau enggak dia jatuh. Nah, saat ini sedihnya Bapak Ibu, ini lagi melanda anak-anak usia 5-6 tahun di Indonesia juga ya Bapak Ibu ya. Karena kurang gerak gitu ya, kurang terstimulasi di sini gitu ya. Jadi ketika anak ada tuntutan akademik yang tadi tuh dia paling atas, harus duduk dalam waktu yang lama begitu ya Bapak Ibu ya, itu mengalami kendala gitu ya. Nah, ini menjadi hal yang sangat penting, Bapak Ibu. Koordinasi tubuh, postur tubuh, ini menjadi hal yang penting. Itu adalah sensori, keseimbangan atau balance atau vestibular. Nah, Bapak Ibu, saya ingatkan sekali lagi bahwa ini semua ada dalam integrasi. Jadi yang tadi saya contohkan, kalau misalnya, maaf sebelumnya Bapak Ibu ya, kalau saya agak batuk-batuk karena memang lagi dalam penyembuhan nih Bapak Ibu ya. Oke, jadi misalnya kalau kita melempar bola, sensori apa yang turut bekerja? Penglihatan, ya, kemudian proprioseptifnya. Jadi memang nggak bisa dipisahkan. Tapi bukan berarti kita satu-satu gitu, enggak Bapak Ibu. Nanti kita lihat di perkembangannya ya, apa yang bisa Bapak Ibu lakukan. Tapi ini saya hanya memang benar-benar menegaskan bahwa sebelum terapan kita sampai ke puncak itu, ada hal yang memang harus kita matangkan. Jadi penting sekali stimulasi sensori ini Bapak Ibu ya, supaya ini bisa memberikan pengalaman, makna, dan bisa melibatkan perasaannya gitu ya dalam dia berproses begitu ya, bertumbuh, tumbuh kembang begitu ya. Jadi anak-anak siap dalam aktivitasnya sehari-hari. Nah, siapa yang berperan untuk menstimulasi Bapak Ibu? Coba siapa yang berperan? Sekolah, Bu. Kan saya udah titipin lama banget di sekolah gitu kan ya. Pulang udah les. Gitu ya. Sama kalau mau jalan pintas sih kan memang begitu ya Bapak Ibu ya. Kita ya orang tua ya. Tapi tentunya sebenarnya kenapa Bapak Ibu saya perlu ingatkan keluarga adalah menjadi pendidik pertama dan utama melalui kegiatan harian anak. Nah, ini konsep utama yang saya juga mau bagikan nih ke Bapak Ibu ya. Dalam menjalankan stimulasi apa ya mendukung tumbuh kembang anak itu ada yang 3 hal penting ini Bapak Ibu. Harus ada relasi, interaksi, koneksi yang memang terbangun erat. Karena kalau tanpa ini Bapak Ibu mau mempelajari berbuku-buku ataupun membaca source tentang perkembangan, oh anak itu harus dikasih mainan Play-Doh, harus diajak lari-lari. Ya, tapi ya kita nggak in charge, kita nggak benar-benar masuk dalam dunia mereka gitu main bareng. Coba, ya ya main aja Play-Doh-nya. Handphone di tangan. Iya, oh ya, sus, mbak, dirapiin gitu. Bisa nggak berkembang dengan baik? Bisa nggak?
Nah, nanti Bapak Ibu temukan sendiri jawabannya kalau kita udah bahas perkembangan ya Bapak Ibu ya. Tahapan perkembangan kenapa itu menjadi hal yang penting? Ya, karena bagaimana tadi sensori itu bisa punya makna, punya feeling masuk ke situ gitu ya. Karena Bapak Ibu anak-anak dapat tumbuh kembang itu secara optimal ketika kebutuhan emosionalnya itu terpenuhi. Kondisi keluarga yang memang bisa menciptakan stimulasi itu dengan baik. Nah, ini syaratnya lagi Bapak Ibu. Jadi saya ngasih tahu yang dasar-dasarnya aja ya Bapak Ibu ya. Nah, yang nanti juga akan ada sih, tapi saya percaya Bapak Ibu sudah bisa menemukan itu di luar banyak sekali, begitu ya. Tapi ini penting sekali untuk saya juga ngaca ya Bapak Ibu ya. Sebagai wanita juga bekerja, begitu Bapak Ibu punya 3 anak, bukan hal yang mudah ya Bapak Ibu ya. Nah, itu PR-nya banyak banget gitu. Pengen mager, pengen banget gitu ya. Tapi kalau saya diingatkan lagi sama hal-hal seperti ini, aduh daripada nanti saya PR ya di kemudian hari begitu ya, lebih baik saya sudahlah. Saya mulai dari dasarnya. Jadi kalau dalam stimulasi apa Bapak Ibu? Syaratnya ya, orang tuanya harus rileks. Gak bisa Bu, gak bisa nih banyak cucian gitu ya, banyak ini itu gitu ya. Orang tua begitu ya, harus nyapu, harus ngepel, harus masak gitu. Tapi ya tadi Bapak Ibu punya harapan, Bapak Ibu punya suatu ya tadi ya harapan ya. Kalau kita mau sampai ke situ ya memang harus ada yang dikorbankan, harus ada yang memang kita taruh menjadi hal yang utama. Jadi Bapak Ibu harus rileks, menikmati, terlibat, tulus gitu. Bu, emang berapa lama sih Bu kalau stimulasi? Gitu ya. Sebenarnya nggak ada waktu yang eh apa ya yang memang oh harus 30 menit harus berapa gitu ya nggak juga sih tapi kalau Bapak Ibu hanya punya 10 menit 15 menit tapi bisa main Play-Doh bareng atau bisa nari-nari dancing sambil eh sore hari begitu ya itu sudah sangat bermakna Bapak Ibu dengan Bapak Ibu memvariasikan aktivitas anak-anak harus terlihat ya tampak bersemangat begitu jangan nanti kalau misalnya nih Bapak Ibu dia tidur siangnya belum cukup ataupun belum tidur siang terus tiba-tiba kita mau ajak stimulasi, terus dianya merengek begitu ya, dianya nggak apa ya, jadi rewel begitu Bapak Ibu. Akhirnya yang ada apa Bapak Ibu? Bisa nggak terstimulasi dengan baik? Nggak bisa tentunya ya Bapak Ibu tentu tetot begitu ya nggak mungkin bisa begitu ya jadi memang anak-anak harus dalam keadaan yang tenang kita harus pilihkan waktu yang dimana kita bisa relax 10-15 menit saya ngajak ini untuk diri saya sendiri juga ya untuk Bapak Ibu juga sediakan waktu, bukan sisihkan, bukan sisakan, tapi sediakan waktu. Sebentar aja, tapi kita udah punya nih, misalnya hari ini kita mau ngapain, hari ini kita mau ngapain. Memang harus di breakdown Bapak Ibu, kalau enggak kita nanti kesulitan mengaturnya. Begitu, kita harus tahu nih pola anak kita, oh sore jam ini kalau udah habis mandi, makan, udah oke nih kita bisa ajak main. Ataupun saya pulang kantor sih bisanya sih, begitu ya, semaksimal mungkin 7-8 gitu ya oh saya jam 7 atau jam 8 saya sisihkan waktu di situ begitu ya. Jadi disitulah atau mungkin memang bukan terpola. Tiba-tiba pada saat kita jalan dia nyari tahu bertanya nanti kita pelajari di perkembangan kognitif anak-anak sudah pengen tahu banyak begitu ya nah itu bisa tuh pada saat itulah kita bisa menstimulasi anak-anak kita gitu ya jadi orang tua harus terlibat bukan hanya menyediakan eh, perlengkapannya, alat-alatnya, tapi orang tua harus terlibat juga, begitu ya. Kenapa saya tuliskan tulus, Bu? Orang tua mana sih yang nggak tulus menyayangi anak-anak? Iya, saya tahu. Semuanya tulus, karena anak sendiri ya, Bapak Ibu ya. Namun, Bapak Ibu sering kali nih, kita punya ngerengek-ngerengek sendiri di dalam hati. Bener nggak, Bapak Ibu? Aduh, masa iya sih nih? Kita mengambil stimulasi ini untuk checklist doang. Oh, hari ini udah begini, hari ini udah begini. Oh, hari ini udah bacain buku oh hari ini udah pembenaran katanya saya tingkatkan gitu. Namun bukan itu yang dituju. Ya, jadi harus apa? Harus konsisten juga, harus menyenangkan. Namanya anak-anak ya Bapak Ibu ya, ya menyenangkan begitu ya berulang gitu. Bu, mau masa udah 2 minggu ini mulu nggak bisa-bisa Bu. Bapak Ibu, Bapak Ibu udah berapa puluh tahun ada di dunia ini.
baru 5 tahun di dunia ini, baru 6 tahun di sini gitu ya Bapak Ibu ya. Kemudian harus bervariasi. Makanya saya bilang, saya punya catatan, oh hari ini minggu ini saya mau ngapain ya, saya mau ngapain ya, supaya anak-anak juga tidak bosan. Kenapa Bapak Ibu? Karena saingan kita itu adalah Bapak Ibu games online. Terusnya YouTube. Itulah saingan kita saat ini, dan itu sangat mempengaruhi otak anak sehingga konsen dan fokusnya dan terpuaskan anak-anak itu sangat sulit sekali. Maksudnya rentangnya jadi sedikit, terus kemudian kepuasan mereka, kayaknya yang di games lebih seru nih, yang di YouTube lebih seru gitu ya, ketimbang kegiatan kita gitu. Karena itulah saingan kita. Jadi memang kita harus berlomba untuk memenuhi itu semua. Jadi Bapak Ibu, aspek perkembangan anak-anak apa saja? Ya, ada kognitif, ada emosi, ada sosial, ada fisik, motorik, ada moral. Banyak ya Bapak Ibu ya. Banyak yang harus kita stimulasi ya, tapi tenang Bapak Ibu. Sekali mendayung, dua tiga pulau terlampaui ya. Jadi mau nyampe ke fisik motoriknya bisa sekalian ke kognitifnya, bisa sekalian ke emosi sosialnya, jadi bisa sekali jalan ya. Tapi saya akan breakdown satu-satu supaya Bapak Ibu punya gambaran ya. Oke. Jadi Bapak Ibu, perkembangan fisik motorik anak-anak di usia 5 sampai 6 tahun kayak gimana gambarannya? Anak makin suka berpetualang, senang melakukan aktivitas, sering menegangkan orang tua. Bener nggak Bapak Ibu? Anak saya yang ketiga ya, laki-laki pula Bapak Ibu, yang motoriknya itu kalau secara perkembangan otak jauh lebih cepat ya. Bisa dibayangkan Bapak Ibu, baru akhir-akhir ini kemarin dia balikin meja makan Bapak Ibu yang kaca anak sia segitu Bapak Ibu ya. Nah, loh, itu salahnya di mana? Nggak salah siapa-siapa sih. Oh, membela diri ya. Ya, pengawasannya berarti kurang. Begitu kan ya Bapak Ibu ya. Terus kalau pada saat dia melakukan itu, apa Bapak Ibu yang harus Bapak Ibu lakukan? Marah-marah? Kamu tahu nggak ini piring nih? Harganya tuh mahal. Ini pecah berantakan. Papa lagi harus nyapu. Mami lagi harus... Blablabla. Gitu ya. Nah, seringkali kita begitu ya Bapak Ibu ya. Tapi kan kita sama-sama belajar. Saya yakin nggak ada ya orang tua yang seperti ini ya, Miss Fenty, Miss Sherlyn, nggak ada ya. Maksudnya di semua di sini nggak ada, saya percaya ya. Satu IPK nggak ada yang begitu ya. Semuanya oke-oke kalau menurut saya ya, memberikan anak untuk mengeksplor gitu ya, tapi dengan syarat dan jangan se ekstrim itu juga ya Bapak Ibu ya. Tapi memberikan anak kesempatan. Jadi memang anak usia 5-6 tahun itu motoriknya itu yang tadinya gerakannya, kalau sebelumnya ada webinar untuk nursery, untuk toddler, untuk itu semua, itu kepuasannya di otot-otot besar ya Bapak Ibu ya. Jadi motorik besarnya gitu ya, yang lompat, yang lari, yang loncat begitu ya, yang merayap, itu semua. Tapi kalau 5-6 tahun sudah bergerak ke motorik halusnya. Makanya kenapa sudah mulai bisa boleh diajarkan pensil. Tapi pensil itu juga sebenarnya ada loh pensil yang khusus untuk baru pertama kali memegang, yang agak besar dan dia agak berlubang-berlubang sedikit begitu ya. Jadi supaya nggak licin begitu ya. Nah, nempelnya udah jauh lebih baik, tepat begitu ya, mengguntingnya juga demikian begitu ya. Jadi karena memang itu perkembangan ya. Terus anak-anak juga tadi sensori apa tadi Bapak Ibu untuk gerak, otot persendian, keseimbangan itu jauh sudah lebih matang karena mereka sudah bisa mengendalikan tubuh mereka dan duduk dalam waktu yang lebih lama. Makanya kan jam belajarnya juga anak-anak umur 2-3 tahun beda ya sama 5-6 tahun. Benar nggak? Nanti 6-7 tahun, 7 tahun, 8 tahun beda lagi. Karena memang sesuai dengan kemampuannya. Jadi perkembangan motorik kasar anak-anak apa? Udah nggak ditanya lagi ya. Sudah bisa berdiri satu kaki, sudah bisa berlari tanpa jatuh. Yang masih jatuh usia berapa Bapak Ibu? Usia berapa yang jatuh? Tadi 1-2 tahun, 2-3 tahun, keseimbangannya belum terlalu matang. Tapi kalau anak 5-6 tahun seharusnya sudah bisa lebih menjaga, mengendalikan tubuhnya. Jadi kalau misalnya masih ada yang jatuh-jatuh terus, sebaiknya Bapak Ibu diperiksakan.
bisa jadi memang itu belum mengalami kematangan. Kalaupun mau matangin sendiri, mulai lagi dari awal ya. Dikasih kesempatan banyak waktu untuk dia berlari sama-sama yang menyenangkan untuk mematangkan hal itu. Begitu ya Bapak Ibu ya, lompatnya juga udah nggak jatuh, bisa melempar ke arah yang tepat, begitu ya. Tidak lagi, dan dia juga bisa menangkap, bisa memanjat, begitu. Jadi hal-hal ini di 5-6 tahun itu sudah ada. Kalau yang di motorik halusnya apa? Tadi harusnya kalau self helpnya di kebutuhan dia menolong dirinya sendiri di sehari-hari udah bisa makan sendiri. Lama Bu, suapin aja. Ini saya baru baca artikel yang ekstrim kalimatnya ya. Kalau mau membuat anak kamu, maaf ya Bapak Ibu ya, bego gitu. Nah, lakukan ini setiap hari. Suapinin anak kamu, sisirin anak kamu gitu Bapak Ibu. Jadi memang eh, kita nggak pengen begitu gitu ya. Jadi ya berikan dia kesempatan untuk nyisir rambut sendiri. Nggak bagus sih, ya tentu. Memasang kancing sendiri, ya, mencuci tangan, melap, mengikat tali sepatu, belajar begitu ya Bapak Ibu. Namanya Bapak Ibu ini ya, belajar. Ya, namanya juga belajar. Ya, jadi Bapak Ibu juga tidak perlu terpancing kalau anak-anak gagal karena memang itulah tahapan perkembangannya. Gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi kita harus ingat nih, saya sih selalu ingatnya gini Bapak Ibu. Saya udah usia 40 tahunan Bapak Ibu. Anak-anak saya itu belum sampai, misalnya yang kecil, baru baru mau 2 tahun gitu ya. Jadi kalau saya punya harapan terlalu tinggi itu tidak tepat. Jadi makanya kenapa penting sekali IPK taruh bahwa harus tahu perkembangannya ya Bapak Ibu ya. Sudah bisa nih Bapak Ibu. Sudah bisa meniru garis tegak, datar, miring, lengkung, lingkaran. Meniru. Kenapa Bapak Ibu? Kalau dia tulisannya masih besar-besar wajar nggak? Masih yang namanya berantakan wajar apa enggak? Dalam garis dong, Dek. Keluar tuh. Dari tadi hapus lagi hapusan sampai udah berapa kali nih? Bapak Ibu tahu kan juga ya kalau anak-anak mau menulis mulai dari garis yang lebar gitu ya, kotak atau kotak besar sampai mereka akhirnya belajar di kotak kecil, benar nggak Bapak Ibu? Karena kan itu harus dimatangkan dulu motorik-motoriknya kan Bapak Ibu baru bisa. Gitu. Kalau enggak, cara mau stimulasinya gimana? Nanti kita lihat ya. Jadi mengguntingnya juga udah mengikuti pola, udah bisa. Ini adalah sebelum sampai ke menulis, sebelum sampai ke situ, sebelum sampai yang namanya mewarnai di dalam garis, nggak keluar-keluar, ini dulu yang dimatangkan. Gimana caranya? Kalau motorik besarnya ya tadi ya saya udah berulang karena seringkali saya mengingatkan diri saya juga main sama anak, berjalan bersama, berlari bersama, lompat bersama, naik turun tangga gitu ya. Kalau saya di rumah nih sama anak saya turun tangga, naik turun terus Bapak Ibu. Yang menurut kita melelahkan, tapi itulah mereka mematangkan begitu ya. Nah, kemudian apa? Yang tadi tuh menggenggam gula, tepung, sama kacang hijau, kacang merah itu hal yang beda-beda. Tapi kalau setiap hari kita kasih-kasih juga itu akan mematangkan. Ya, memindahkan benda gitu ya. Banyak banget permainan yang Bapak Ibu bisa lakukan. Gitu ya. Saya percaya juga Bapak Ibu sudah melakukan ini. Begitu ya. Jadi menggenggam, meremas, membulatkan, membentuk begitu itu bisa dilakukan adonan kue, play-doh. Wah, nggak ada kata yang aduh nggak sempat beli play-doh. Sekarang Bapak Ibu online itu sudah tersedia banyak ataupun tepung tinggal dikasih air. Jadi Bapak Ibu ya, mau tambahin kacang hijau di dalamnya juga bisa bagus banget ya. Siapa yang terakhir di sini dancing-dancing sama anak-anak? Masih nggak Bapak Ibu? Ya, di sini ya. Nah, apalagi weekend. Nah, perkembangan fisik itu juga berbicara tidak hanya motorik kasar dan motorik halus, tapi anak punya yang namanya seksual. Kematangan dari organ-organ seksualnya. Gitu ya. Jadi ini saya masukkan karena Bapak Ibu harus tahu ya. Jadi Bapak Ibu dalam perkembangan integritas seksualnya pada saat usia 5 sampai 6 0 sampai 5 tahun itu adalah tahapan yang dimana anak tahu bahwa dirinya laki-laki dan dirinya perempuan. Ya, anak-anak tahu
apa yang harus mereka lakukan terhadap diri mereka, menjaga diri mereka gitu ya. Mereka harus tahu bahwa gini Bapak Ibu, fenomena yang ada seringkali gini. Kita pasti kita punya harapan. Ini seringkali nih ber apa ya, tabrakan sama harapan. Bisa kita pengen punya anak perempuan, yang lahir laki-laki, gitu misalnya ya. Jadi seringkali kita salah untuk bisa menghargai mereka terlebih dahulu sesuai dengan jenis kelaminnya. Begitu ya. Jadi anak-anak harus tahu bahwa dia adalah seseorang laki-laki yang benar-benar Tuhan ciptakan begitu luar biasa. Anak-anak laki-laki bisa tahu apa sih tugasnya laki-laki lewat apa Bapak Ibu? Lewat siapa dan apa? Lewat apa yang dikerjakan sama papahnya sehari-hari. Gitu ya. Nah, lewat mamanya anak perempuan tahu, oh kalau perempuan itu harus cara berpakaiannya seperti apa, begitu ya. Pernah Bapak Ibu, ini bukan di IPK. Saya bawa di salah satu sekolah untuk seks edu ya. Saya bilang kan, ini untuk remaja nih saya bilang. Kalau pakai celana pendek, jangan sampai kelihatan tuh yang di belakangnya gitu ya. Maaf nih Bapak Ibu ya, kelihatan bokongnya begitu ya. Kan sekarang pendeknya segitu-segitu ya Bapak Ibu ya. Hah? Kenapa mah nggak boleh? Nah, saya kasih tahu kan bagaimana mereka menghargai, mereka memakai baju yang sopan, bagaimana mereka bisa menarik daya pikat dari orang yang melihatnya begitu ya, bisa salah guna gitu kejahatan-kejahatan sama anak-anak begitu ya. Terus tapi mereka bilangnya gini, orang mamiku juga pakainya begitu, kenapa aku nggak boleh? Nah, saya kan bingung mau ngomong apa ya Bapak Ibu ya. Kalau itu sudah terjadi di area rumah. Nah, Bapak Ibu. Kemudian ini sebenarnya tahapannya itu sampai kepada nantinya Bapak Ibu anak-anak tahu bagaimana mereka dan bangga terhadap dirinya mereka sebagai perempuan dan laki-laki. Seperti kita tahu Bapak Ibu, saat ini sudah sangat eh, apa ya, masif banget tentang LGBT. Ya, Bapak Ibu ya, transgender. Itu dimulai dari sini. Gitu ya. Jadi anak-anak 5-6 tahun diharapkan bisa melindungi dirinya, ya, melindungi yang bisa membawa pengaruh buruk untuk dirinya lewat games, lewat asupan informasi itu. Anak-anak bisa dapat banyak hal Bapak Ibu yang tidak baik begitu ya. Jadi perlindungan untuk dirinya mereka dimulai dari apa? Dimulai dari hal yang sederhana. Bagian mana tubuh yang boleh dilihat, mana yang tidak boleh dilihat, boleh disentuh, boleh yang tidak boleh disentuh, siapa saja yang boleh. Nah, kalau anak-anak harus jelas Bapak Ibu, tidak boleh abstrak 5-6 tahun. Yang boleh menyentuh hanya saya dan mami saya, misalnya. Mama saya. Itu adalah yang signifikan. Begitu. Bukan berarti ini lewat penelitian juga ya Bapak Ibu ya. Kenapa papa itu tidak menjadi bagian yang juga cukup penting begitu. Bukan cukup penting, maksudnya untuk di area tubuh begitu ya. Banyak hal yang terjadi gitu. Tapi saya tidak menyampingkan hal itu. Boleh kalau misalnya memang kondisi keluarga kan tidak ada yang ideal ya Bapak Ibu ya. Kalau memang dengan papa ya boleh. Tapi minimalkan ya papa-papa ya apalagi untuk anak-anak mau cowok mau cewek. Jadi boleh dibantu, tapi biarkan mereka sendiri yang menyentuh. Boleh pertama kali dicontoh, biarkan mereka misalnya lagi mengajari kebersihan, misalnya membasuh area-area memang kelaminnya, begitu ya. Boleh dicontohkan sesudah itu, boleh minta mereka untuk melakukannya sendiri. Tetapi diawasi. Biasakan untuk keluar dari kamar mandi itu dengan memakai handuk, ataupun lebih bagusnya lagi adalah sudah ganti baju di kamar mandi. Kalaupun tidak boleh, setidaknya memakai handuk dan baju atasan saya terlebih dahulu gitu ya. Jadi supaya mereka masuk namanya anak-anak 5-6 tahun yang perlu diperlukan mereka itu adalah praktek ya Bapak Ibu ya. Bukan dinasehatin doang tapi dipraktekkan dan dilakukan berulang-ulang. Begitu Bapak Ibu. Jadi tahu mana bagian-bagian tubuh yang mana yang nggak boleh. Yang nggak boleh disentuh adalah mulut. Tapi mulut boleh dilihat, tapi tidak boleh disentuh. Bibir maksudnya saya, karena ini area salah satu area-area yang bisa memancing seksualitas gitu ya, gairah maksud saya. Kemudian payudara atau bagian dada, ataupun bokong, ataupun alat kelamin, ataupun yang memang tertutupi oleh baju, begitu ya. Dan ini punya kebiasaan mungkin ya, memang ya.
setiap budaya berbeda, budaya daerah dengan budayanya gitu. Maksudnya kayak cipika cipiki, tahu nggak sih Bapak Ibu cipika cipiki, ciuman pipi kiri pipi kanan begitu ya. Kadang malah ada salah satu daerah di Indonesia itu hidung begitu ya, ataupun di negara begitu. Nah itu kita harus bisa menyepakati value di keluarga Bapak Ibu apa, gitu ya, supaya anak-anak itu lebih jelas bisa memahami mana batasan-batasan mereka dan tidak perlu dipaksa Bapak Ibu. Kalau misalnya, ayo dong disayang, dipeluk, dicium begitu ya. Nanti anak-anak menjadi sesuatu hal yang abstrak. Sebenarnya boleh apa enggak gitu. Ya, tapi kalau memang itu value atau budaya yang diturunkan ya dijelaskan. Hanya boleh sampai situ dan tidak boleh lagi bagian yang lain. Kayak anak-anak saya misalnya ketemu ponakan, terus mereka bercandanya pegang-pegang bokong Bapak Ibu yang nyaris ke alat kelamin mereka kayak mereka gelitik-gelitik gitu. Itu tegas karena saya udah ajarin ke anak-anak saya bilang, "Eh, aku udah bilang aku tidak nyaman, tidak boleh." Ya saya bilang harus tegas lagi walaupun itu saudara, tapi harus ditegaskan karena itu perlu sekali untuk anak-anak ya Bapak Ibu ya. Oke, penamaan dan perbedaan anggota tubuh secara tepat itu sangat penting banget ya Bapak Ibu ya. Gini Bapak Ibu, supaya yang masuk ke dalam otak anak-anak itu apa Bapak Ibu? Kita menganggap laki-laki, alat kelamin, perempuan juga demikian, anggota tubuh kita itu bukan joke, bukan lelucon, bukan bercandaan, tapi itu adalah ciptaan Tuhan, menghargai. Jadi penamaan juga kita sebaiknya secara ilmiah, Bapak Ibu. Laki-laki alat kelaminnya kita sebut dengan penis, perempuan dengan vagina. Supaya anak-anak itu tidak menjadi lelucon di kemudian hari. Karena Bapak Ibu juga tahu ya bercandaan anak-anak seperti apa, begitu ya. Kita harus masukkan dari dini, sedini mungkin Bapak Ibu bahwa oh ya, oh ya ini penis, oh ya ini vagina, sehingga ketika mereka mendapatkan pelajaran itu nantinya di kemudian hari di remaja, mereka tahu oh ini memang teori ilmiah begitu, bukan untuk dijadiin bercandaan. Jadi saya seringkali men-encourage, ayo sama-sama, yuk, gitu ya. Di keluarga saya kan punya budaya ya Bapak Ibu ya. Saya dari Indonesia Timur. Penggunaan kata vagina itu seringkali diberikan nama dengan sebutan apa Bapak Ibu? Popo. Nah, itu kalau di budaya lain apa Bapak Ibu? Sebutan buat apa Bapak Ibu? Hah? Buat apa? Buat nenek ya, benar ya? Maksudnya itu kan jadi hal yang Hah? Masa sih gitu ya. Jadi hal yang kurang tepat begitu ya. Jadi mulailah dari hal sederhana itu. Bukannya kayak kaku begitu, bukan Bapak Ibu. Tapi memang kita harus ajarin sedini mungkin. Kita menganggap ini sesuatu hal yang memang betul-betul eh, kita hargai. Ya, perbedaan gender dimulai dari hal-hal yang sederhana begitu ya. Tahu bahwa dirinya laki-laki dan perempuan, makanya kamar mandi aja dibedakan kan kalau di sekolah ya, dibedakan, kemudian mereka tutup pintu begitu itu ya, supaya mereka tahu mulai dari awal ini. Nah, saya masuk ke perkembangan kognitif Bapak Ibu. Di perkembangan kognitif ini yang perlu Bapak Ibu tahu bahwa anak-anak itu masih egosentrisnya juga masih ya Bapak Ibu ya. Ini adalah tahapan praoperasional begitu ya. Namanya pra. Jadi kalau perkembangan kognitif itu awal dasarnya di bawah usia ini adalah sensori. Ya, yang tadi kenapa sensor itu penting. Kemudian ini praoperasional, mulai ke arah bahwa memang masih egosentris, perspektifnya itu masih belum bisa memahami sudut pandang orang lain seperti itu ya. Tapi di dalam usia ini anak-anak juga masih cukup sederhana, butuh yang konkret begitu Bapak Ibu ya. Jadi mulai kenapa anak sering bertanya why? Karena memang itu tahapan intuitif. Intuitif itu rasa ingin tahu begitu ya Bapak Ibu ya. Semuanya pengen ditanyaan karena memang mau dapat alasan dan jawaban begitu. Ya, karena masih dia belum bisa mengerti misalnya fenomena hujan begitu ya. Kenapa kalau sebelum main harus makan terlebih dahulu misalnya begitu ya. Kenapa perlu buang air kecil dulu baru boleh tidur. Kenapa begitu ya? Kan itu hal-hal yang abstrak yang sebenarnya yang papa mamanya aja tahu, tapi kita harus perlu sudah jelaskan. Tapi anak-anak sudah mulai seperti itu. Mungkin kita kewalahan juga untuk menjelaskan ya Bapak Ibu ya. Nggak apa-apa, kita udah punya contekan banyak ya. Pakai AI, pakai chat GPT begitu ya. Tinggal kita tahu aja
membedakan selektif begitu informasinya begitu ya. Di WA juga atasnya udah ada ya Bapak Ibu, sederhana itu begitu ya. Jadi anak-anak memang sudah mulai melelahkan dengan pertanyaan-pertanyaan, tapi itu justru tanda-tanda yang baik dan bagus kalau anak-anak usia 5-6 tahun tanya terus gitu ya secara detail begitu ya. Dan siapkan waktu, siapkan informasi, jangan berhenti-henti untuk bisa menjelaskan Bapak Ibu. Kalau Bu, kalau saya lagi nggak bisa ada waktu, gimana? Wah, jangan dicuekin, tapi bilang, oke, Mami jawab, tapi Mami kerjain ini dulu sebentar. Nanti waktunya kita sore jam 4, Mami akan jawab. Atau, ya, apa ya? Wah, kayaknya Mami juga harus belajar juga nih. Sebentar ya, Mami cari tahu jawaban. Jadi, zaman sekarang orang tua itu bukan lagi serba tahu, ya. Tapi yang penting kita memperkenalkan ke mereka orang tuanya juga belajar. Ya, jadi inilah tahapan perkembangan anak-anak. Bapak Ibu sudah masuk ke tahapan ini. Ini apa yang bisa dilakukan nih? Oh, banyak ya Bapak Ibu yang bisa dilakukan. Bapak Ibu lihat aja ya, yang bisa dilakukan ya. Mengenal anak harus bisa mengenal klasifikasi sederhana. Lewat apa? Ukuran, jenis, bentuk, begitu ya. Itu sudah harus bisa anak-anak. Mengenal bilangan, mengenal ya saya bilang ya, mengenal. 1, 2, 3, 4, 5, mengenal. Gitu ya, mengenal bentuk geometri. Buat apa ini Bapak Ibu? Buat membacanya ya. Kemudian memecahkan masalah sederhana. Masalah sederhana anak-anak apa Bapak Ibu 5-6 tahun? Apa? Mandi sendiri belum bisa bersih. Ya enggak? Ya itu masalah. Kalau masalah Bapak Ibu apa? Banyak ya. Masalah anak-anak mengenal konsep ruang dan posisi. Maju, mundur, kiri, kanan, luar, dalam, belakang, depan. Ayo kamu mundur dulu sedikit. Mundur aja susah banget sih, Dek. Mundur. Ya udah dikenalin belum mundur itu kayak apa gitu ya. Maju tuh kayak apa, kiri mana, kanan mana, begitu. Ya, mengenal ukuran big, terus apalagi small, mana yang ya itu semua bisa dilakukan sehari-hari ya Bapak Ibu ya. Mengenal konsep waktu, mulai dari apa konsep waktu Bapak Ibu? Ih, udah pagi, terangnya. Ih, siang, mataharinya terik banget. Tahu siang, malam, ih udah gelap. Gitu ya, mengenal berbagai pola, mengenal konsep pengetahuan sosial sederhana. Seperti apa Bapak Ibu? Oh, kalau ketemu orang menyapa, beri salam, hal seperti itu. Ya, Bapak Ibu ya. Tapi itu yang memang sudah harus ada di anak-anak 5-6 tahun ya Bapak Ibu ya. Jadi bekal-bekal untuk menghitung, bekal-bekal untuk membaca, menulisnya itu sudah dia dapatkan. Tapi memang dalam tahapan pengenalan. Stimulasinya kayak seperti apa Bapak Ibu? Ya, ajak anak memilah benda berdasarkan bentuk dan warna, gitu ya. Ajak anak mencocokkan benda di tangan atau di ruangan. Ini gambar jam. Mana ya jam mami ya? Mana ya jam papi ya? Bermain berpura-pura dengan boneka, gitu ya. Ini bisa dilakukan. Menirukan suara hewan. Oh, begitu. Mengenalkan. Wah, sekarang kayaknya udah banyak yang bisa kita. Jadi, aduh, buku-buku sekarang mahal ya, Bu. Boleh lewat apa? Boleh kok lewat YouTube, asal dengan ketentuan 5-6 tahun itu paling lama 30 menit. Tapi dengan bimbingan, dengan pendampingan. Seperti itu ya. Memperkenalkan anak dengan ya tadi ya, konsep depan belakang. Banyak yang bisa dilakukan Bapak Ibu ya. Sama-sama. Kalau dancing bisa apa aja Bapak Ibu? Bisa tahu nggak? Gerakan-gerakan ke depan, ke belakang. Bisa tahu ya? Angkat tangannya bisa tahu ya, bisa mematangkan sensori apa saja tadi Bapak Ibu? Otot, persendian, vestibularnya, keseimbangan. Banyak kan? Makanya saya bilang Bapak Ibu, eh 2-3 pulau terlampaui kalau kita melakukan satu kegiatan. Itu. Ya, bercerita itu luar biasa Bapak Ibu. Storytelling itu luar biasa. Stimulasi perkembangan kognitifnya itu yang saya juga sarankan. Ya. Tik, tik, tik.
bunyi hujan. Kalau mau hujan, jadi kalau hujan beneran, wah itu tik 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 tuh, oh, udah mau hujan tuh. Terus bisa juga apa? Wah kayaknya udah mau hujan deh. Lihatnya dari mana? Jangan jangan statement gitu aja Bapak Ibu, tapi jelasin gitu ya maksudnya. Oh iya karena apa? Udah gelap gitu ya langit-langit ya kognitif ya. Perkembangan bahasa ini salah satu perkembangan yang saat ini mirisnya anak-anak banyak berkendala dengan bahasa. Betul atau betul Bapak Ibu? Ya, karena bahasa ini sudah minim adanya interaksi di perkembangannya. Minim karena ada si gadget. Ya, ada si games, ada si YouTube gitu. Sedangkan perkembangan bahasa itu memang tidak lepas dari aspek komunikasi. Kalau anaknya nggak diajak ngomong, bagaimana bisa sensorinya terlatih? Pendengarannya, begitu kan ya? Kalau nggak bisa, ya. Karena bahasa itu terdiri dari reseptif yang dia serap, yang dia ekspresifkan, apa yang dia keluarkan. Gitu ya. Jadi reflektif masing-masing ya Bapak Ibu ya. Nah, kalau anak berkendala dengan bahasanya, berarti apa? Selain ya Bapak Ibu udah melalui pemeriksaan secara kedokteran ya, secara fisiologisnya gitu ya, organ-organnya begitu ya. Tapi kalau semua baik-baik saja, berarti apa? Kurang stimulasi. Stimulasi dari apa? Berkomunikasi. Jadi ini kalau perkembangan kognitif dan bahasa disatukan, tadi yang tadi saya bilang, storytelling bisa didapatkan. Minta anak untuk mengulang apa yang diceritakan. Kita tanya. Nah, anak-anak usia 5-6 tahun sudah harus memiliki kata itu sudah berkembang setidaknya 15.000. Nggak usah dihitungin Bapak Ibu. Tapi harusnya pembenarannya lebih sudah banyak. Dan pelafalannya sudah jelas. Jadi makanya Bapak Ibu, kalau menggunakan bahasa Indonesia, makan ya makan, tidak mam. Mamam. Nah, itu tidak saya sarankan. Makan ya makan. Ya, mampu mengikuti percakapan, menggambarkan peristiwa, bisa cerita ulang. Tadi Miss Fenty di sekolah apa cerita apa? Oh, udah bisa dia ceritain lagi ya. Nah, walaupun memang tidak tepat, tapi isinya sama. Yang tadi karena kognitifnya udah banyak bertanya, makanya dia banyak menggunakan karena dia udah bisa tuh sebab dan akibat gitu. Ya, memahami cerita dari awal sampai akhir. Udah tahu nama-nama tokohnya, udah tahu tadi kejadiannya apa. Gitu. Ya Bapak Ibu ya, ini dapatnya dari mana? Komunikasi. Kalau sampai sekarang belum belum bisa, coba aja. Dua suku kata makan, pergi. Dilakukan terus-menerus Bapak Ibu. Ya, diajak ngomong anaknya. Kita nggak sibuk sendiri sama gadget kita ya. Padahal yang di-scroll itu aja ya. Status WhatsApp orang mungkin gitu ya. Enggak Bu, saya memang benar-benar kerja. Boleh, nggak apa-apa. Tadi dia bilang kan, mau anaknya bisa sesuai dengan harapan, ya lakukan ini. Gitu ya, siap. Jadi kalau misalnya anak-anak saya itu lihat misalnya ya, saudaranya waktu mereka masih kecil ya. Hmm, saudaranya ada TV di mobil. Ini balik lagi ke value, tapi kalau saya, Mami TV dong, seru loh, aku mau deh punya TV itu di mobil. Enggak. Kenapa? Di rumah nonton TV, di mobil nonton TV. Kapan kita lihat kiri kanannya? Itu saya. Jadi anak-anak saya pun juga kalau misalnya menunggu, misalnya mereka punya waktunya masing-masing. Menunggu, oh ya, menunggu maminya ke sini dulu sebentar. Boleh pakai gadgetnya gitu ya sambil ini ataupun itu minim banget tapi boleh. Tapi kalau sudah berjalan mobil namanya jalan off, biarkan anak-anak melihat. Jadi pembenaran katanya juga lebih banyak. Itu ya Bapak Ibu ya. Jadi lakukan itu sehari-hari. Sangat sederhana sebenarnya Bapak Ibu ya. Kemudian kita masuk ke yang namanya perkembangan emosi sosial. Ya, jadi Bapak Ibu seperti ini tahapannya nih Bapak Ibu ya. Nah, kalau 5-6 tahun tahapannya di mana nih? Di inisiatif dan guilty. Ya. Nah, mulainya dari mana? Trust dan mistrust. Kenapa saya bilang tadi?
Dalam stimulasi, koneksi, relasi itu penting. Anak mulai dari dilahirkan, Bapak Ibu, dari rahim yang terbungkus dengan selaput itu, nyaman banget. Makanya waktu keluar, dokter memastikan dia harus apa, Bapak Ibu? Nangis, ya nggak? Harus nangis. Harus nangis supaya dia tahu nih ada perubahan suhu begitu ya. Dan memang dia hidup begitu ya. Kemudian apa? Kemudian kita lakukan apa? Pembedongan. Ya nggak Bapak Ibu ya? Diselimuti kan begitu kan ya? Gitu ya. Kemudian sering-sering, maksudnya kita peluk begitu kan ya. Ketika kita peluk, kita berikan rasa nyaman, anak berhenti nangis. Karena apa? Karena dia lahir ke dunia lingkungan yang benar-benar baru. Dia nggak tahu, dia butuh lingkungan memastikan kepada kamu dalam keadaan yang baik-baik aja. Lewat apa? Lewat pelukan. Makanya Bapak Ibu yang namanya dibilang, jangan kebanyakan digendong nanti bau tangan. Itu mitos. Ya Bapak Ibu ya. Justru anak harus diberikan ke saya supaya secara emosi sosial perkembangannya terchecklist nih, yang trust dan mistrust. Dia tahu bahwa lingkungan itu menerima dia. Jadi dia nangis bukan dicuek, jangan, biarin aja dia nangis lama-lama gitu ya. Pernah tuh ada saya bilang, setengah jam, 1 jam, biarin aja supaya paru-parunya berkembang dengan baik. Saya nggak tahu deh Bapak Ibu di sini ada dokter atau bagaimana ya, dokter anaknya boleh diluruskan begitu ya. Nggak gitu gitu ya. Emang ada saatnya gitu, tapi nggak begitu cara konsepnya. Gitu ya. Anak perlu tahu memastikan ya kalau Bapak Ibu udah ngambek-ngambek sama pasangan, dicuekin aja gitu kira-kira nggak apa-apa supaya dia latihan menyelesaikan masalah dengan baik. Emang iya gitu Pak? Nggak gitu ya Pak, nggak gitu juga Bu. Gitu. Nah seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi memang ada tahapannya nih Bapak Ibu ya. Kemudian dia harus tahu nih, naik lagi nih sampai 3 tahun ya. Naik lagi apa? Autonomi same of VS versus DAP. Jadi anak bagaimana tahu dirinya begitu ya, diberikan kesempatan begitu ya, juga untuk dirinya untuk bisa memahami, oh ya ini aku boleh yang namanya misalnya mau ngambil ini begitu kan ya, piring. Makanya kenapa piring itu untuk anak-anak ada terbuat dari apa Bapak Pio? Plastik ya, supaya dia boleh loh megang piring, nggak dibatasin loh, jadi dia percaya sama dirinya bisa melakukan hal itu supaya meminimalkan kerugian bagi mama-mama. Ya, mama-mama banget kan nggak mau rugi ya. Saya demikian Bapak Ibu. Kalau pecahin semuanya gimana, ya kan? Nah, saya lompat langsung ke 5-6 tahun. Dalam perkembangan emosi sosial itu ada di stage 3 yang namanya inisiatif dan guilty. Jadi aku ini anak baik atau anak bad sih? Nah, ini di usianya nih untuk dia tahu gitu ya. Jadi di usia ini kita perlu yang namanya mengembangkan inisiatifnya untuk melakukan aktivitas dan menemani mereka belajar atau menyelesaikan tugas-tugasnya sampai tuntas. Ya, jadi dia menyelesaikan semuanya dengan baik. Ya, inisiatif. eh Anak mencoret tembok. Sering kali dilakukan nggak? 5-6 tahun mungkin sudah tahu ya kalau dia mau coret di mana gitu ya. Jadi kalau anak-anak punya ide, wah anak saya yang pertama itu waktu kecil, idenya banyak banget Bapak Ibu. Mau bikin art and craft ya, mesin capit dari kardus, paket-paketnya mami begitu ya. Berantakan minta ampun begitu ya. Tapi kalau saya nggak berikan dia kesempatan Bapak Ibu, inisiatifnya nggak berkembang. Yang ada nanti dia apa? Guilty. Karena disalah-salahin terus. Ataupun seringkali kita menganggap kesalahan anak-anak yang memang itu adalah tahapan perkembangannya. Gelas pecah, pegang masih jatuh. Dalam perkembangan itu kan masih hal-hal yang sangat wajar begitu. Kenapa kita harus menghakimi anak dengan bodoh kamu ya? Kamu memang nggak bertanggung jawab kamu ya? Kamu nggak hati-hati kamu ya? Itu terlalu lompatan terlalu jauh, kesian Bapak Ibu. Karena kan mereka baru 5-6 tahun loh di dunia gitu. Jadi anak-anak akan takut mencoba hal-hal yang baru. Jadi merasanya salah terus. Saya lagi, saya lagi, saya lagi yang salah. Oh, berarti I'm bad. Aku nggak bisa menulis. Ya karena memang belum waktunya untuk dia bisa menulis dengan baik. Tapi udah kamu nih tulisan aja gede-gede banget, berantakan masih keluar-keluar ini. Kamu tuh nggak bisa tuh namanya mewarnai tuh dimasuk di dalam garis. Keluar-keluar aja terus. Kayak ini dong. Kayak ini dong. Nah, gitu ya. Nggak, tapi di sini nggak ada.
Ya, itu orang tua yang lain. Oke, jadi Bapak Ibu, keseimbangan antara kesempatan untuk anak mandiri dan kedisiplinan itu penting ya. Eh, jadi boleh, tapi memang ada syarat dan ketentuannya. Berikan waktunya, berikan kesempatan perlengkapan. Boleh di wilayah ini ya, begitu ya. Boleh di sini ya. Oh ya, boleh di sini ya, gitu. Tetapi setelah itu bersihin sama-sama misalnya. Ya, stimulasinya apa? Ya, tentunya ya emosi sosial kan harus ada interaksi, ya, berkomunikasi, bermain bersama. Jadi ajarin anak juga untuk misalnya mengenali orang lain juga punya giliran loh, nggak kita doang loh, gitu ya. Itu kan lewat permainan. Kasih tunjuk emosi-emosi. Oh ini marah, oh ini yang namanya sedih, oh ini yang namanya kesal, oh ini namanya gembira, gitu ya. Saya seringkali kalau ini bilang, kakak bikin mami marah. Saya kasih tahu. Oh kakak marah ya. Kalau dia lagi sedih atau lagi apa nangis gitu. Kayaknya kakak sedih ya gitu ya. Sini sini gitu ya. Sedih. Jadi kita jadi cerminan untuk mereka ya untuk mengenali emosi. Ya terus bangun kelekatan supaya mereka terbangun trustnya, kasih kesempatan, berikan anak menggunakan tanggung jawabnya gitu dengan pilihannya gitu ya. Walaupun kita tahu pilihan itu aduh enggak deh kayaknya deh. Aduh enggak deh. Tapi biarkan mereka juga bisa memilih gitu ya. Walaupun itu disesuaikan saja dengan value ataupun memang aturan-aturan keluarga Bapak Ibu. Begitu ya. Kasih anak kesempatan untuk mengembangkan. Ini yang terakhir Bapak Ibu, perkembangan moral. Perkembangan moral itu intinya adalah anak tahu mana yang baik, mana yang tidak baik. Ya, jadi perkembangan moral ini berbeda Bapak Ibu sama tahapan perkembangan yang namanya tadi di emosi sosial. Setiap tahun itu ada perkembangannya gitu, teman. Kalau perkembangan moral enggak. Kenapa? Karena ini harus dimatangkan gitu. Kenapa juga? Karena dalam tahapannya itu sampai orang dewasa juga belum tentu punya perkembangan moral yang tepat. Benar nggak? Gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi intinya adalah anak punya standarnya yang benar dan salah. Gitu ya. Contohnya Bapak Ibu, apa yang boleh serta tidak boleh itu harus jelas. Makanya tadi saya bilang terkait dengan perkembangan seks edunya. Untuk pendidikan seks edunya harus kita tegas. Ini yang boleh, mana yang tidak boleh. Nggak boleh abu-abu. Begitu ya. Jadi menekankan supaya anak kok bisa, ini jangan lupa untuk afirmasi positif ya Bapak Ibu ya. Jadi tidak hanya menyoroti kesalahannya aja, tapi apapun yang dia sudah lakukan dengan tepat, gitu. Misalnya dia sudah menyapa, walaupun mungkin tidak memberi salam. Bisa bilang, oh iya, tadi Mami lihat kamu memberi salam. Kamu sudah memberi salam. Oke, sudah benar. Gitu ya. Baru deh, lebih bagus lagi, misalnya dengan salam. Bersalaman contohnya seperti itu gitu ya seperti itu Bapak Ibu terus karena anak-anak perkembangan kognitifnya sudah why mengapa sebab akibat maka kita harus bisa juga kasih penjelasannya contoh kenapa kalau habis buang air kecil atau buang air besar harus di flush moralnya apa Bapak Ibu supaya orang lain ketika mau menggunakan itu dalam keadaan yang bersih seperti kamu masuk dalam keadaan bersih kan kamu senang. Begitu juga dengan orang. Kenapa harus membuang sampah pada tempatnya? Nah, itu harus dijelaskan. Gitu ya, stimulasinya untuk anak-anak seperti apa? Tentunya berdoa. Kalau anak-anak mau berdoa, ya lakukan itu. Setiap saatnya berdoa, mau melaksanakan ataupun sesudah melaksanakan sesuatu kegiatan, terlibat dalam ibadah, aktif dalam ibadah. Kemudian apa lagi? Mengasihi orang lain, lingkungan. Gimana sih cara mengasihi? Gitu ya. Bagaimana mengasihi diri, bagaimana mengasihi orang lain, bagaimana berperilaku sopan santun, bagaimana menghormati. Ya itu harus dikasih tahu knowledge-nya sesuai dengan yang value dari keluarga Bapak Ibu. Terutama Bapak Ibu, kita harus berpatokan yang namanya dengan Alkitabiah. Ya, moralitas kita berbeda ya Bapak Ibu ya dengan moralitas secara umum. Kita harus berpatokan sama ini. Apa yang benar dalam firman Tuhan, apa yang salah dalam firman Tuhan, kita harus itu. Baru kita breakdown Bapak Ibu. Mengasihi orang lain. Kayak gimana sih mengasihi orang lain? Harus dibuat hal-hal yang memang kecil sehari-hari yang mereka dia lakukan.
Gitu. Membantu orang tua mungkin itu termasuk dalam mengasihi. Jadi Bapak Ibu, saya tutup dengan ayat Alkitab bahwa apa yang kuperintahkan kepadamu haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Intinya harus dilakukan secara berulang-ulang. Sebelum ada teori psikologi dan lain-lain ini, firman Tuhan sudah terlebih dahulu tahu bahwa itu semua harus dilakukan secara berulang-ulang, secara konsisten. Dan benar-benar kita harus punya patokannya itu adalah dalam knowledge yang tepat dan benar. Jadi Bapak Ibu, kita bisa merespon semua itu perkembangan anak-anak dengan kasih, dengan koneksi yang baik. Itu adalah syarat utama dan konsep utama. Baik, demikian dari saya Bapak Ibu. Saya harapkan Bapak Ibu bisa memahami konsep-konsep dasarnya. Saya tahu mempelajari semua itu pastinya butuh waktu, gitu ya. Tapi saya tahu Bapak Ibu punya source yang banyak, tapi yang penting saya mau sampaikan di sini adalah konsep utamanya. Oke, terima kasih dari saya. Saya kembalikan ke Miss Fenty. Silakan, Miss. Ya, terima kasih banyak Bu Miske. Kita berikan aplaus yang luar biasa untuk Bu Miske. Ya, bagi para orang tua yang ingin mengajukan pertanyaan, harap memasukkan di dalam kolom chat dan diharapkan juga bagi orang tua untuk dapat mengisi link presensi. Ya, Ibu Miske di sini ada beberapa pertanyaan. Boleh ya? Iya. Di kolom chat? Iya, saya bacakan buat kita bersama. Boleh. Sebelumnya, saya terima kasih kepada Bu Miske yang sudah membantu kita dalam pemaparan yang sungguh luar biasa. Bagi kita banyak hal yang baru yang kita temukan di dalam menstimulus perkembangan dalam setiap aspek perkembangan anak. Ya, saat ini ada pertanyaan. Pertama ada dari Ibu Novi. Yang pertama, sebelum anak bisa fasih menulis atau membaca, tadi Ibu katakan bahwa harus mengembangkan dan menguatkan sensorinya terlebih dahulu. Lalu, jika ternyata di usia 5 atau 6 tahun, si anak ternyata belum memiliki kekuatan sensori yang kuat, baik khususnya dalam sensori motorik halus dan juga motorik kasarnya, apakah bisa dikatakan anak itu termasuk lambat jika kita melihat tahapan usianya? Sedangkan kita tahu di tahapan selanjutnya di usia 5 sampai 6 tahun sudah harus banyak hal yang bisa sang anak lakukan. Kira-kira menurut Ibu Miske, apalagi di usia ini sudah ada persiapan masuk SD ya Bu? Ya, bagaimana seharusnya sebagai seorang guru atau orang tua? Kira-kira apa yang harus kita lakukan? Silakan Oke, Ibu Miska. baik. Ya, terima kasih untuk pertanyaannya oleh Ibu Novi ya. Saya apresiasi dulu nih ya bahwa Ibu Novi sangat concern sekali ya untuk perkembangan anaknya begitu ya. Jadi memang tepat sekali, maksudnya bahwa kita memang harus men-screening ya. Oh ini dia 5-6 tahun kayaknya belum nih. Nah, tapi belumnya itu eh, di mana kita taunya dia belum matangnya atau pada saat apa atau memang sering masih jatuh kah, belum terlalu seimbang kah begitu ya. Kita harus jelas ke area mana gitu. Tapi kalau secara umum tetap lakukan stimulasi. Begitu ya, mulai dari memang tadi yang tadi, mulai dari motorik kasarnya, motorik besarnya, otot-otot besarnya, dengan berlari, melompat, itu tetap harus dijadwalkan secara intensif. Apalagi kita tahu dia tampaknya belum matang di situ. Kemudian harus ada jadwal, memang penjadwalan itu yang memang, oh ya hari ini dia latihan misalnya banyak remas, pakai bola, pakai apapun itu harus ibu cari aktivitas yang bervariasi dan lakukan itu secara konsisten. Begitu ya. Eh, itu bisa sekali dilakukan gitu ya untuk bisa dia matang. Tapi Ibu yang harus juga di screening adalah perkembangan yang lain selain tadi perkembangan motoriknya. Kognitifnya seperti apa? Kemudian emosi sosialnya seperti apa? Karena sebenarnya untuk masuk ke SD itu tidak hanya kita concern ke kognitifnya aja ataupun ke motoriknya. Secara emosi sosial juga demikian. Saya sarankan ibu boleh ngobrol ataupun berkomunikasi dengan pihak sekolah yang memang menangani anak-anak ibu juga.
Kita kan butuh bantuan sudut pandang yang berbeda, review yang berbeda, bagaimana begitu ya. Kalau misalnya memang secara umum, ternyata anak ini memang kalau kita checklist gitu ya, perkembangannya ternyata masih di bawah usianya. Apa yang harus dilakukan? Tidak perlu tergesa-gesa masukin anak ke SD. Kalau saran saya lebih baik itu dimatangkan kembali dulu di tingkat K2 ataupun di TKB. Begitu ya. Ataupun memang boleh ikut terapi. Begitu ya. Nanti di sana juga dalam pengawasan dokter maupun psikolog. Begitu. Jadi tahu mana yang kita mau intensif. Karena tadi kita tidak perlu ikut-ikutan ataupun harapan kita bahwa anak usia gini harus masuk SD. Bukan itu. Tapi ketika anak matang, dia masuk. Makanya kenapa Bapak Ibu pemerintah itu sebenarnya sudah usia 7 tahun minimal baru masuk SD. Karena mengharapkan anak-anak sudah matang terlebih dahulu. Karena kalau sudah sampai ke tahapan SD, tuntutannya jauh lebih tinggi. Nanti yang tadi saya bilang, bisa kopong, bisa rapuh. Banyak masalah yang akan terjadi ketika ketidakmatangan itu. Apa Bapak Ibu? Ketika dia tahu bahwa dirinya tertinggal dibanding anak-anak seusianya, karena dia tidak matang, misalnya dalam menulis, dia dapat sorotan terus. Itu mempengaruhi tadi kepercayaan dirinya. Dia merasa guilty terus begitu ya, bersalah terus. Jadi I'm bad, konsep dirinya jadi negatif. Nah itu kan jadi besar pengaruhnya, gitu sih kalau dari saya. Saya harap cukup ya untuk jawabannya. Terima kasih Bu Miske. Kiranya bisa menjawab pertanyaan ya. Selanjutnya pertanyaan berikutnya yang kedua saya bacakan. Bagaimana membangun kualitas stimulus buat tiga orang anak? Wah, sama dengan Ibu Miske ya, tiga orang anak. Karena jaraknya beda 2 tahun saja, dan kami adalah seorang yang bekerja. Terima kasih, Bu. Nah, kita harus berpelukan ya. Nah, gimana rasanya ya? 2 tahun saya merasa bahwa saya jaraknya juga cukup jauh juga ini, apalagi 2 tahun ya Bapak Ibu ya. Bekerja. Ini saran praktis begitu ya. Tentunya ini ada dua sisi nih Bapak Ibu ya. Boleh dengan siapa pengasuhannya begitu ya. Ini boleh kita istilahnya Bapak Ibu bikin plan atau rancangan begitu ya bahwa Bapak Ibu sudah menyediakan aktivitas-aktivitas yang anak-anak akan lakukan misalnya sambil menunggu Bapak Ibu memang bekerja. Jadi dia tetap ada aktivitas tidak hanya di gadget aja. Begitu ya, kita juga edukasi orang-orang rumah yang mengasuh anak-anak kita gitu yang mendampingi begitu ya. Memang tidak harus ideal. Saya pun memilih-milih mana yang esensi, mana yang enggak ya Bapak Ibu. Misalnya saya cukup picky misalnya makanan nanti harus begini gini gini kebersihan. Tapi karena yang in charge begitu ya, misalnya masih ada opa oma begitu ya atau apa, udah nggak apa-apa gitu-gitu ya. Ya untuk hal-hal esensi saya sebenarnya masih cukup oke lah mentoleransi gitu. Tapi kalau yang esensi terkait dengan perkembangannya tidak diberikan di bawah 2 tahun anak saya tidak diberikan untuk punya intensitas dalam menonton gadget misalnya itu tidak begitu ya jadi saya berikan aktivitas yang lain menyediakan peralatan yang lain misalnya yang berbeda ataupun kalau punya dana lebih Bapak Ibu boleh masukin kepada kursus misalnya yang sekarang kan banyak ya menyediakan misalnya untuk olahraganya kah begitu ya jadi penuhi aktivitas-aktivitas yang di luar yang memang membuat anak menjadi pasif kalau punya memang hal-hal yang dana lebih begitu ya memang memungkinkan di keluarga begitu. Tetapi balik lagi Bapak Ibu bisa mereview itu semua di waktu weekend ataupun di keseharian Bapak Ibu. Jadi saya itu pulang sekitar jam setengah 7 jam 7 malam. Itu saya sudah berdua sama suami ya. Jadi kita udah bikin perjanjian. Siapa yang pegang siapa, siapa yang pegang siapa, siapa yang pegang siapa. Ini harus kesepakatan nih. Karena sesungguhnya marriage in Christian marriage itu ini adalah bukan dengan anak-anak nih, baku aturnya gitu dengan ini ya pasangan ya. Jadi kamu pegang kakak dulu, saya pegang adik dulu gitu kan ya. Saya ini dulu, saya ini. Jadi dan saya kasih waktu saya juga nggak terlalu banyak Bapak Ibu, karena energi saya juga sudah cukup habis begitu ya. Tapi di perjalanan saya mencoba istirahat, jadinya sampai rumah kita saling mengisi. Saya mandi dulu atau apa dulu gitu disepakati, harus disepakati. Kalau enggak nanti akan capek di salah satu pasangan. Begitu ya. Terus Bapak Ibu, karena nggak ada yang ideal, masuk rumah berantakan, tutup mata.
tutup telinga. Nggak, jangan fokus ke situ. Hindari untuk fokus ke situ. Nanti kalau enggak kita ngoceh. Jadinya udah kita nggak punya relasi, masa intensitas yang banyak sama mereka, terus kita rusak dengan hal-hal ya. Ya ampun, rumah berantakan, ini begini, ini begini, lupa deh akan semuanya. Anak-anak cuman akhirnya disalahin aja begitu. Padahal mereka kangen kan sama kita gitu ya. Kan kita juga punya target untuk bisa menstimulasi mereka. Jadi untuk hal-hal yang kurang esensi itu disingkirkan. Lebih baik istirahat, terus langsung berinteraksi. Kalau saya tipsnya satu anak itu punya 10 sampai 15 menit untuk ngobrol sama saya, untuk kakak-kakaknya yang remaja, untuk anaknya main dulu sama papa mama, sama papahnya. Beraktivitas dulu kan biar keluar energinya, baru nanti sama saya ketika saya udah selesai sama kakak-kakaknya, saya sama adiknya. Terkait dengan storytelling, terkait dengan ya saya memeluk dia, ya istilahnya intinya maksud saya bagi waktu dan bekerja sama dengan eh, yang namanya pasangan. Intinya begitu ya. Jadi bisa dicoba gitu. Nggak setiap hari berjalan mulus kok. Nggak setiap hari gitu ya. Tapi intinya kita udah angkat hati, kita sudah berniat minta pertolongan Tuhan, terutama untuk emosi kita gitu ya, Bapak Ibu ya, supaya kita bisa punya rileks, ketenangan, damai begitu ya, untuk kita bisa menstimulasi anak-anak kita. Yang penting gak usah lama-lama. 10-15 menit aja ketika memang sudah ada terplan. Oh, aku hari ini mau main ini. Oh, hari ini aku mau dancing. Oh, aku hari ini nih. Pasti bisa terstimulasi dengan baik. Tapi memang nggak mudah. Saya tahu itu nggak mudah. Butuh pengorbanan. Demikian, Terima kasih Bu Miske. Ya, semangat ya para orang tua. Tidak mudah, dibutuhkan tidak mudah, tidak ya, mudah. tidak mudah, dibutuhkan banyak pengorbanan juga, baik itu waktu dan juga bagi para orang tua yang bekerja tetap semangat untuk senantiasa mendidik anak. Ya, saat ini kita lanjut ke dalam pertanyaan berikutnya. Saya bacakan. Ya, Ibu Meske, seringkali ada kalimat spontan yang dikeluarkan orang tua untuk selalu melarang anaknya. Ada selalu kata jangan. Ya, apakah itu normal atau tidak apa diucapkan saat melarang anak? Ya, ini termasuk ramai ditanyakan ya. Boleh nggak sih pakai kata jangan gitu ya? Ini ada pro dan kontra begitu ya untuk kata jangan. Tapi saya mau menyampaikan secara esensi konsep dasarnya begitu ya. Sebenarnya yang tadi kan konsepnya terutama di anak-anak usia 5-6 tahun sebenarnya kan tidak membebaskan mereka dengan syarat dan ketentuan mereka boleh apa ya memberi minum kehausan mereka, rasa ingin tahu mereka, mengeksplor lingkungan begitu kan. Intinya kan mereka dalam masa seperti itu gitu. Ini orang tua kan melarang tuh karena ingin memprotek anak kan. Maksudnya eh, supaya anak tidak dalam bahaya begitu ya. Nah, yang harus dilakukan adalah sebenarnya aturan yang memang tadi masuk ke perkembangan moral, aturan yang jelas, tidak itu kenapa, boleh itu boleh apa saja gitu. Jadi jadi itu memang harus diturunkan gitu ya. Memang oh ya, makan. Kalau di rumah Bapak Ibu makan harus menggunakan sendok. Latihlah anak untuk menggunakan sendok. Kalau anak sesekali mau pakai tangan, nggak apa-apa juga gitu ya. Tapi jangan langsung kita tadi kan saya ngomong jangan gitu kan ya. Tidak 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 langsung begitu ya. Saya juga berusaha untuk mengurangi karena kata jangan itu kenapa? Secara penerimaan otak itu kayak abstrak dan tidak punya meaning untuk ada penjelasan berikutnya. Sedangkan anak-anak butuh penjelasan berikutnya. Kamu tidak boleh, misal dispenser, ada air panasnya kan? Pasti kan kita otomatis kalau anak udah ke situ, pasti kan otomatis kita bilang, jangan, itu panas gitu kan. Itu kan otomatis. Dibilang wajar, nggak? Wajar. Namun kita kan pengen ada meaningful ya dalam penjelasan kita itu. Dan anak-anak memang sudah butuh itu. Jadi yang perlu yang kita lakukan adalah kita harus ada punya waktu untuk menjelaskan dan mencontohkan mana yang boleh, mana yang tidak. Gitu. Ya.
Jadi kita kan juga bukan manusia sempurna ya, menurut saya just good enough lah gitu ya. Karena kita yang penting angkat hati tahu bahwa sebenarnya saya mau melakukan yang terbaik gitu. Tapi kalau sekali-sekali spontan, ingat lagi konsepnya. Anak ini lagi mengeksplor, anak ini lagi butuh penjelasan. Jadi siapkan waktu, sediakan waktu untuk meaningful. Kata jangan itu tidak boleh why-nya kenapa, dan kasih dia kesempatan untuk pakai yang lain misalnya. Sediakan, jadi tidak menghambat rasa ingin tahunya sehingga dia akan percaya diri, tapi kita siapkan gitu. Misalnya kita nggak suka rumah kita berantakan, berarti kita harus apa? Harus ikut sertakan dia kan, taruh pensil di rumahnya. Rumahnya itu maksudnya kotaknya masing-masing. Habis di sini sama-sama untuk dia rapikan. Sama-sama ya saya bilang Bapak Ibu ya, sama-sama. Bukan ntar nyuruh, tuh kan berantakan banget kan? Emang kamu tuh nggak pernah bisa rapiin, bla 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 bla. Masuk konsep diri yang negatif. Padahal ayo basis memang harus sama-sama begitu. Karena kan mereka masih belajar. Semoga menjawab ya. Ya, tetap semangat ya para orang tua. Perlu punya waktu lagi untuk menyarankan apa yang mana boleh dan juga tidak boleh. Iya, Semangat para orang tua. iya. Nggak boleh makan permen. Why? Why? Kenapa? Harus ada waktu. Nanti kalau misalnya sama-sama mungkin punya source di YouTube. Kalau ada video begitu ya, makan permen kebanyakan nanti giginya sakit begitu. Nanti kan dia punya inisiatif ya untuk bisa membatasi permennya begitu. Saya kalau bilang, kenapa gadget? Kalau kita pakai main gadget lama-lama, nggak boleh. Jangan kamu main ini. Tapi nggak ada why, nggak ada jawabannya. Anak-anak nggak berkembang juga gitu. Dia akan terus melakukan. Namanya juga punya rasa ingin tahu ya. Semakin dilarang, semakin dilakukan gitu. Jadi ya kita harus edukasi. Ya, terima kasih Bu Miske. Ya, pertanyaan yang terakhir di sini, kadang kalau misalnya anak-anak lagi ngambek, kadang kita meresponnya baik, tapi malah jadi ini jadi senjata untuk mendapatkan apa yang anak ini Benar. ingin dapatkan. Iya. Jadi kadang orang tua ini mengikuti metodenya sedikit cuek pada saat anak itu ngambek. Ya, kira-kira menurut Ibu Miska itu bagaimana? Apakah itu tidak apa-apa? Oke, ini pertanyaan terakhir dan pertanyaan yang bagus menurut saya ya, karena ini nyambung ke kedisiplinan, tapi ada faktor untuk penerimaan secara emosi ya, emosi sosial begitu. Jadi gini Bapak Ibu, anak kan anak ada cari perhatiannya juga begitu ya, gitu ya. Jadi kita harus membedakan nih, membedakan ya. eh Intinya begini, yang namanya disiplin, gentle parenting begitu ya, parenting yang positif begitu ya. Ketika anak mengekspresikan emosinya, begitu kan ya, mengekspresikan emosinya, kita harus menangkapnya dengan sesuatu hal yang eh, menerima perasaannya. Iya, Mami, kakak tampaknya kesel ya, sedih ya, karena Mami larang, maksudnya itu tidak boleh gitu ya. Oke, di sini Mami temenin ya, menenangkan dia begitu atau boleh Mami peluk nggak? Nggak boleh, nggak mesti nusuk gitu kan ya. Ataupun dia ngambek begitu kan ya, gitu ya. Ataupun misalnya banting-banting barang atau apa begitu kan ya. Biasanya anak-anak 5-6 tahun begitu ya. Akhirnya apa yang harus dilakukan? Oke, kayaknya tampaknya kakak lagi boleh pakai kata ngambek nggak? Boleh aja nggak apa-apa. Tapi lebih bagus menggunakan emosi. Kayaknya lagi kesel ya. Ada sedihnya juga ya karena nggak apa nggak di-accept keinginannya nggak boleh makan permen ya. Ya nggak apa-apa kok, mami temenin ya. Biarkan saja dulu. Tapi kita ini letaknya nih, letaknya anak tidak memakai itu sebagai oh kalau dengan ngambek aku bisa dapetin apa yang aku mau. No, disiplinnya adalah aturannya tetap harus jalan. Mau dia seperti apapun, tetap tidak. Konsisten dengan tidak. Jadi, dia tahu, boleh kok mengekspresikan emosinya, gitu ya. Ujungnya kan boleh mengekspresikan asal tidak menyakiti diri sendiri maupun menyakiti orang lain, gitu ya. Nanti edukasinya masuk, nggak boleh buang-buang barang, nggak boleh pukul-pukul. Itu nanti. Nanti nih, yang pertama kali harus dikerjakan adalah menerima emosinya. Gitu ya. Kalau anak ngamuk bisa membahayakan peluk dari belakang. Intinya kita harus masukin ke otak anak
emosinya diterima, nggak ada yang salah sama emosi kamu. Kita kan juga yang nggak ada yang salah. Kalau kita keinginannya kita sedih boleh nggak sih? Ya boleh. Marah boleh nggak? Boleh. Tuhan ciptakan untuk kita mengenali diri kita gitu kan sama situasinya. Boleh. Tapi yang tidak boleh adalah tidak semua apa yang kamu inginkan itu di ACC. Jadi antara kasih sayang, antara penerimaan emosinya sama aturannya tetap seimbang. Jadi mau kayak gimana, kesel, sedih, mau setengah jam gini, temenin aja nggak apa-apa. Tapi apakah saya berikan? No. Apakah saya ACC? No. Tidak. Dia akan calm nggak? Akan calm. Tapi memang nggak sekali jalan. Tetap pasti akan ada waktu bergejolaknya, masih ada waktu. Pasti namanya juga masih belajar. Saat dewasa juga masih kan, Bapak Ibu juga begitu bukan? Masih sama. Gitu ya. Makanya nggak apa-apa, yang harus masuk otak anak, aku nggak apa-apa mengekspresikan apapun emosi aku, asal aku tidak merusak diriku sendiri ataupun melukai ataupun orang lain. Boleh kok, tenang. Lewat pelukan mau minum dulu, nggak apa-apa. Tapi tetap tidak jawabannya. Jadi harus tetap konsisten, aturan itu tetap harus dijalankan. Tapi dia tahu dia diterima secara emosi. Nanti kalau udah tenang Bapak Ibu secara otak itu akan berproses. Oke, gitu ya. Kamu boleh ini nanti bikin kesepakatannya. Kalau ini sesuai dengan aturan yang memang sudah disepakati. Gitu ya. Ngemil bolehnya habis makan. Ya sudah lakukan itu. Kalau dia ngotot akhirnya dia nggak mau makan, biarin aja. Dia nggak akan sakit ataupun kenapa-kenapa hanya dengan skip satu kali makan, Bapak Ibu. Nanti kalau dia udah tenang, sudah kita makan ya. Baru tetap boleh ngemil. Gitu. Semoga menjawab, Bapak Ibu. Terima kasih. Terima kasih banyak, Bu Miska. Ya, mungkin kita berikan aplaus dulu. Luar biasa, Bu Miska sudah sangat membantu kita semua. Banyak hal yang baru yang kita dapatkan dalam webinar parenting pada hari ini. Sangat penting dalam kita sebagai orang tua untuk mengoptimalkan perkembangan anak. Diharapkan orang tua dapat terlibat dalam menstimulus anak dalam setiap aspek perkembangannya. Tetap semangat bagi para orang tua, mama, papa dalam tanggung jawab yang besar dalam mendidik anak-anak, dalam tumbuh kembang, dalam setiap tahapan yang anak-anak miliki. Mereka punya karakteristik yang berbeda-beda, dan saya percaya Tuhan yang akan menolong kita dalam menjalankan mandat sebagai orang tua. Ya, Ibu Meske, mungkin ada closing statement yang akan disampaikan bagi orang tua yang mengikuti webinar pada hari ini. Ya, baik. Bapak Ibu, sebagai orang tua, tentu kita terus belajar berproses. Berproseslah terus di dalam Tuhan, Bapak Ibu. Saya percaya ketika ada PR dalam perilaku anak-anak, tentu itu adalah sesungguhnya PR kita sebagai orang tua. Begitu ya. Ada karakter yang Tuhan mau bentuk, ada perspektif atau konsep baru dalam parenting yang Tuhan ingin bentuk di dalam kita mengasuh, mendidik anak-anak kita. Kita tidak sempurna, tapi kita bisa lakukan yang terbaik sesuai dengan kondisi kita, sesuai dengan apa yang kita hadapi dalam sehari-hari. Ketika gagal hari ini, masih ada hari esok. Tuhan terus memberikan kesempatan kita untuk terus berproses. Karena yang dititipkan sama kita, anak-anak kita ini adalah anak-anak Dia, anak-anak Tuhan yang Tuhan akan pakai dalam pekerjaan Tuhan, memuliakan Tuhan. Jadi, seperti tadi Miss Fenty bilang, Tuhan akan mampukan, Tuhan akan menolong kita dalam kita mengasuh, mendidik, mengerti, memahami anak-anak kita. Bukalah hati kita, bukalah pikiran kita untuk kita taat dan kita peka akan tuntunan Tuhan. Terima kasih. Itu dari saya. Terima kasih banyak, Ibu Miske. Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh orang tua yang boleh mengikuti webinar pada pagi hari ini. Terima kasih kepada Ibu Meske sudah menjadi narasumber kita pada pagi hari ini, memberikan kami pemahaman yang luar biasa, berkat yang luar biasa. Biarlah Tuhan senantiasa menolong, memampukan bagi para orang tua dalam mendidik anak-anak.
Dimohon kepada orang tua juga untuk dapat mengisi presensi kehadiran yang sudah ada di dalam kolom chat. Ya, Papa Mama, selanjutnya kita akan menutup webinar pada pagi hari ini. Kita akan menutupnya di dalam doa. Mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, kami sungguh mengucap syukur Tuhan untuk setiap berkat-Mu yang luar biasa yang kami dapatkan pada pagi hari ini. Kami bersyukur kami boleh mengikuti webinar yang begitu membantu kami, menolong kami, menjadi berkat bagi kehidupan kami. Membuka wawasan bagi kami ya Tuhan, pola pikir kami dalam mendidik anak-anak yang Tuhan percayakan kepada kami di dalam setiap perkembangan mereka. Ya Tuhan, tolong kami di dalam mendidik anak-anak kami, supaya kami dapat mendidiknya sesuai dengan kebenaran firman Tuhan di dalam setiap perkembangan pertumbuhan yang mereka alami. Berikan hati kepada kami ya Tuhan, dan kesadaran untuk dapat memahami peran kami sebagai orang tua, dan kami juga berdoa, berkati anak-anak kami ya Tuhan, di dalam setiap perkembangan mereka. Dan saat ini kami juga bersyukur, berterima kasih untuk kesempatan yang Engkau boleh berikan kepada kami, terkhususnya kepada Ibu Meske, yang Tuhan sudah pakai menjadi berkat buat kami semua. Berkati hamba-Mu ya Tuhan, berkati Ibu Meske di dalam keluarga, di dalam tanggung jawab yang Tuhan berikan kepadanya di dalam pelayanan. Berkati Ibu Meske supaya semakin menjadi berkat buat kami. Berkati kami para orang tua, berikan kemampuan, berikan hikmat-Mu Tuhan, supaya dapat mendidik anak-anak dengan kebenaran yang asalnya daripada Tuhan. Berkati kami semua yang telah mengikuti webinar pada pagi hari ini. Terima kasih ya Tuhan untuk setiap berkat-Mu, penyertaan-Mu kepada kami. Kami menutup webinar ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, terima kasih banyak Ibu Meske, terima kasih para orang tua, mama dan papa. Salam sehat selalu, salam parenting, dan sampai jumpa di dalam webinar selanjutnya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati.